Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Riko Pridoren Sianturi, Esos MSI, dengan nomor NIDN 0120038501. Saya sebagai dosen tetap di Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Sebagai dosen tetap, saya telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, mulai dari proses pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di dalam proses pengajaran, mata kuliah yang sering saya ampuh melalui adalah perekonomian Indonesia, manajemen operasional, perilaku organisasi, analisis bisnis, dan studi kelayakan bisnis. Di dalam proses pengajaran, saya mengangkat mata kuliah studi kelayakan bisnis di deskripsi diri saya karena mata kuliah studi kelayakan bisnis ini menurut saya berguna di dalam meng, dari dari beberapa mata berlangsung saat ini, sehingga dengan adanya studi kelayakan bisnis ini bisa diterapkan kepada pelaku-pelaku bisnis apabila mereka menjalankan suatu bisnisnya, sehingga ada pertimbangan-pertimbangan nanti ke depan supaya dengan pertimbangan tersebut strategi atau ide di dalam mengembangkan suatu bisnis ini menjadi tepat sasaran. Untuk profil lulusan program studi di sini sangat berguna bagi pelaku bisnis terutama wirausaha. Kenapa saya katakan wirausaha? Karena wirausaha ini cukup banyak di Indonesia dan wirausaha ini cukup berkembang dan menciptakan suatu ide atau gagasan atau produk baru. Namun banyak juga yang namanya pesaing-pesaing, sehingga program studi kelayakan bisnis ini sebagai penilai apakah pelaku usaha wirausaha ini dapat mengembangkan bisnisnya dengan adanya analisis-analisis yang terjadi di lapangan dan bagaimana cara mencari solusinya dengan adanya suatu analisis studi kelayakan bisnis. Kemudian untuk staf MSDM sangat berguna untuk menilai kemampuan dari seorang pegawai atau karyawan di dalam namanya mengembangkan bisnis tersebut. Sehingga perlu yang namanya karyawan tersebut dilatih atau diberi kemampuan secara melalui keterampilan supaya dalam menganalisis bisnis tersebut mereka dapat menjalankan dengan baik. Kemudian untuk bagian marketing, di dalam marketing studi kelayakan bisnis ini sangat bermanfaat soal untuk proses yang terjadi di pasar maupun yang terjadi antara pembeli dan penjual. Sehingga dengan adanya strategi marketing ini melalui studi kelayakan bisnis itu apa strategi yang diterapkan itu bagus atau tidak. Untuk keuangan, salah satu manfaat dari keuangan itulah yaitu melihat laba rugi dan arus kas. Dengan adanya laporan yang akurat itu bisalah dapat kita analisis apakah layak atau tidaknya bisnis ini untuk dikembangkan atau eh, diperbaiki, dan bisnis itu dapat berhasil atau tidak dengan kita melihat dari segi laporan keuangan. Capaian pembelajaran, di sini saya harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius sesuai dengan kepercayaan atau agama yang saya miliki. Lalu yang kedua, berkontribusi ke dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban dan berdasarkan Pancasila. Kemudian saya harus taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terkhususnya kepada organisasi atau tempat saya mengabdi di dalam
memberikan pengajaran kepada mahasiswa. Untuk pengetahuan, saya harus menguasai konsep teoritis dari metode-metode dan analisis fungsi organisasi, meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian pada organisasi bisnis maupun non-bisnis. Kemudian dari pengetahuan saya harus menguasai prinsip dan teknik komunikasi efektif di dalam menjalankan peran sebagai manajer maupun sebagai supervisor maupun sebagai staff supervisor. Kemudian dari keterampilan khusus umum, saya harus mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Baru mampu mengambil suatu keputusan secara tepat dan konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis evaluasi dan data. Untuk keterampilan khusus, saya harus mampu mengelola dan menjalankan bisnis, baik bisnis baru maupun yang sudah berjalan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis, tanggung jawab sosial dan berkelanjutan. Mampu bekerja pada bidang pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan pada sektor maupun pemerintahan. Untuk metode proses pengajaran, saya menggunakan sistem seperti memaparkan mata kuliah itu terlebih dahulu, baru memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk diskusi, baru tanya jawab, dan tugas individu. Dan proses pengajaran di kelas, saya menggunakan peralatan-peralatan seperti laptop sama proyektor, dan saya telah menyiapkan juga di dalam PowerPoint sebagai materi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan di dalam diskusi diri saya, dan untuk mendukung diskusi diri saya ini, saya telah membuat suatu video dan saya upload ke dalam YouTube. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Buat kita semua. Oke, perkenalkan nama saya Riko Pridole Canturi, Esos MSc. Di sini saya mengampu mata kuliah yang namanya studi kelayakan bisnis untuk semester ini. Jadi pada saat kita ingin mau belajar studi kelayakan bisnis, kita harus memahami dulu yang namanya, kalian sudah pernah belajar yang namanya pengantar bisnis. Jadi itunya dasarnya kita mengapa harus belajar yang namanya studi kelayakan bisnis. Jadi sebelum saya menerangkan tentang studi kelayakan bisnis, kita harus paham yang namanya apa itu pengantar bisnis. Jadi kalau cerita pengantar bisnis berarti bagaimana suatu proses di mana adanya permintaan dan penawaran. Jadi dengan adanya proses permintaan dan penawaran ini, bisalah kita ketahui apakah bisnis yang terjadi itu apakah berhasil atau tidak. Tapi untuk melihat keberhasilan bisnis itu, itulah yang kita katakan tadi, yaitu studi kelayakan bisnis. Jadi pada saat kita belajar studi kelayakan bisnis, kita disuguhkan yang namanya bagaimana caranya. Caranya itu berarti disebut dengan metode. Jadi sebelum kita belajar yang namanya apa itu metode, kita lihat dulu pengertian dari studi kelayakan bisnis adalah sebuah studi yang bertujuan mengukur kelayakan suatu proyek bisnis. Oke, lanjut. Baru yang kedua, studi ini berfokus pada identifikasi potensi masalah. Jadi setiap namanya bisnis pasti ada namanya suatu masalah. Jadi apa itu masalah? Berarti bisa jadi berat atau proses yang nggak bisa kita katakan selesai, sehingga itu disebut dengan masalah. Jadi itu bisa jadi ada masalahnya berat atau ringan, itu tergantung kondisi bisnis yang ada. Baru harapannya usaha yang akan Anda jalankan nanti dapat bertahan lama dan jauh dari potensi rugi. Jadi bertahan lama. Jadi kalau kita perhatikan, pada saat kita belajar yang namanya pengantar bisnis, kita harus lihat kondisi yang terjadi di lapangan. Kenapa saya katakan terjadi kondisi yang di lapangan? Karena dipengaruhi oleh pelaku-pelaku bisnis yang di lapangan. Contoh, banyak bisnis sekarang ini bermasalah.
Atau bisa jadi bisnis itu apa? Tutup. Kenapa Pak tertutup? Yaitu bisa jadi karena ada namanya pesaing baru. Dan kalau kita lihat contoh kasus yang terjadi, yang namanya ada sekarang namanya bisnis itu dipengaruhi oleh namanya teknologi yang membuat bisnis itu bisa jadi dapat berhasil atau tidak berhasil. Saya ambil contohnya misalkan bisnis seperti digital marketing. Sekarang kalau kita perhatikan digital marketing ini, bisa jadi digital marketing ini salah satu gerakan pelaku bisnis di dalam memajukan bisnisnya. Tapi dampak dari situ, dampak negatifnya bisa jadi yang tidak terlibat dalam digital marketing ini bisa jadi bisnis itu mengalami apa? Permasalahan. Salah satu contoh digital marketing ini adalah bagaimana kalau kalian sudah pernah di aplikasi kalian pasti kalian menginstal namanya TikTok. Nah kan, salah satu bisnis yang bisa jadi berhasil kita katakan di mana adalah TikTok. TikTok itu bagaimana cara dia mempromosikan suatu produk, bagaimana dia istilahnya memberikan bagaimana konsumen itu tertarik terhadap produk itu. Tapi dampak dari adanya bisnis marketing ini, digital marketing ini berdampaklah terhadap yang namanya bisnis yang offline bisa jadi mengalami masalah. Saya kasihlah contoh seperti toko baju, ya kan? Coba kalau kita jalan-jalan di pedesaan sana, banyak sekarang misalkan toko-toko itu mengalami tutup karena adanya namanya promosi yang dilakukan oleh contoh digital marketing yaitu TikTok. Berarti itu salah satu yang dikatakan suatu masalah. Jadi ini berlarut-larut bisa jadi sampai jangka lama dengan adanya TikTok ini. Tapi untuk mengatasi permasalahan itu kita harus tahu yang namanya suatu metode atau langkah atau cara untuk mengatasinya. Salah satu kita gunakan namanya metode apa? Siapa yang pernah dengar analisis SWOT? Apa itu analisis SWOT? Jadi analisis SWOT itu dia ada 4 poin yang perlu kita ketahui, yaitu peluang. Jadi kalau kita misalkan melakukan suatu bisnis, atau membuka suatu bisnis baru, atau sudah lama kita berbisnis istilahnya, kita harus tahu juga yang namanya peluang. Jangan nanti kita stagnan hanya di tempat. Jadi kita harus tahu yang namanya peluang kita ke depan. Karena bisnis ini adalah jangka panjang, bukan jangka pendek. Jangka pendek itu seperti apa contohnya? Kalau contoh misalkan mendekati dia hari Lebaran, 1 bulan itu pasti ada namanya muncul namanya bisnis kuliner, tapi cuma satu bulan, ya kan? Habis itu tidak ada lagi namanya bisnis tersebut. Tapi kalau namanya bisnis yang namanya jangka panjang, kita harus bisa namanya melihat sejauh mana nanti bisnis itu berhasil atau tidak dengan jangka panjang. Baru yang namanya Yang namanya itu ancaman. Tapi di dalam namanya cerita bisnis, jangan kalian katakan bahwa tidak ada namanya suatu ancaman. Pasti ada ancaman. Jadi ancaman ini bisa jadi berupa namanya pesaing. Contoh saya ambil seperti bisnis yang namanya minuman. Minuman yang namanya minuman boba ya kan? Minuman seperti minuman boba. Muncul bisnis pelaku bisnis baru, dia menciptakan suatu minuman boba, tiba-tiba banyak namanya pesaing menjadi ancaman. Artinya ide kita sekarang ini itu gampang ditiru orang. Jadi gampang kita sekarang ide-ide yang kita miliki itu ditiru orang. Baru yang namanya kekuatan. Biasanya kalau kita cerita bisnis, kita harus tahu juga yang namanya itu apa kekuatan kita. Biasanya kalau di dalam namanya ekonomi, yang menjadi salah satu dasar kekuatan kita adalah modal, ya kan? Kalau kita tidak kuat dengan modal, bisa jadi dampak bisnis itu akan berpengaruh ke depan. Makanya bagaimana cara kita menghasilkan suatu modal? Ya paling tidak kalau kita memiliki namanya sertifikat rumah, memiliki namanya surat-surat berharga, itu bisa kita jadikan sebuah modal. Atau kita selama ini mendepositokan uang kita karena kita tahu bahwa nanti ada suatu masalah atau ke depan kita ingin menghasilkan suatu keuntungan,
biasanya itu apa? Kita depositokan. Itulah dikatakan apa? Kekuatan kita dalam berbisnis. Karena kalau kita perhatikan banyak bisnis-bisnis, contoh 1 tahun bisnis kafe lah, kalau kita lihat kafe, tiba-tiba nanti besoknya kafe itu sudah tutup. Kenapa? Bisa jadi kekurangan namanya modal. Karena bisa jadi orang pelaku bisnisnya itu contoh sewa lahan atau sewa gedung bisa jadi mahal kan, tapi mereka tidak mempersiapkan namanya modal. Apalagi mana tahu adik-adik sekarang ini ingin berbisnis namanya kafe. Perlu kalian ketahui juga namanya berbisnis kafe itu, kecuali kalian sudah punya aset, bisa jadi aset kalian itu tidak lagi namanya menyewa seperti gedung, itu bisa jadi bagus. Tapi kalau kalian tetap juga namanya menyewa gedung, kalian harus mempersiapkan namanya modal, baru kelemahan. Jadi kalau kita cerita kelemahan bisnis ini, ya biasanya kalau kelemahan bisnis ini dikaitkan dengan ide atau gagasan kita. Jadi banyak yang namanya kita mengalami kelemahan kalau itu dibuka bisnis, dibuka oleh pelaku bisnis yang lain, kita sering meniru. Jadi kita tidak ada namanya gagasan atau ide-ide yang positif yang bisa kita kembangkan. Itu menjadi kelemahan kita di dalam berbisnis. Jadi dengan adanya analis SWOT atau 4 poin ini, dari situlah kita mengukur nanti apakah bisnis ini berhasil atau tidak. Itulah yang perlu harus kalian ketahui. Jadi itulah kenapa kita harus belajar yang namanya pengantar bisnis. Jadi sebelum kita mulai nanti selanjutnya, ada yang mau bertanya? Ya, coba. Pak, apa yang manfaat kita untuk tahu tentang studi kelayakan bisnis? Oke, kalau cerita namanya studi, kalau di luar sana kata studi itu bisa jadi tidak ada manfaatnya. Tapi karena kita studi itu berarti kita mengevaluasi atau menganalisis bisnis ini berdasarkan apa? Teori. Makanya kita duduk di sini selama 4 tahun karena kita apa? Dibarengi dengan teori. Jadi kita harus ketahui juga namanya bagaimana bisnis itu akan berhasil. Harus kita pelajari yang namanya pendapat-pendapat para ahli. Atau bisa jadi di dalam kampus ini atau di dalam dunia pendidikan ini lagi yang bisa kita katakan diskusi. Dengan adanya diskusi, dengan adanya kita misalkan mengambil suatu masalah, misalkan ada masalah bisnis yang lagi bermasalah. Jadi bisa kita diskusikan apa sebenarnya nanti metode atau strategi apa yang mau kita lakukan supaya bisnis ini tidak ada bermasalah. Contoh kita ambil contoh tadi yang saya katakan bisnis seperti yang ada di Petisa. Kenapa toko-toko baju atau toko yang lain di Petisa sana mengalami kendala? Di mana kita harus tahu itu? Di mana kita harus bisa mempelajarinya adalah di dalam ruangan ini. Di dalam ruangan ini. Kenapa harus di ruangan ini? Karena kita di sini tahu teori-teori yang mana, metode mana yang perlu kita gunakan untuk mengatasi masalah. Contoh yang ada di Petisa. Di sana katanya bisnisnya misalkan sudah mengalami masalah, artinya konsumennya sudah menurun. Mau tidak mau, bagaimana teori ini yang kita pelajari ini dapat kita kembangkan supaya nanti kan kita kan sebagai mahasiswa kan perlu namanya penelitian kan, perlu namanya pengabdian masyarakat kita perlu namanya terjun ke lapangan. Jadi kita mencari yang namanya suatu solusi atau memberikan solusi kepada mereka supaya bisnis itu lancar atau bisnis itu dapat diperbaiki. Kita lanjut. Jadi studi kelayakan bisnis ini banyak faktor-faktor yang mempengaruhi studi kelayakan bisnis. Salah satu faktor itu adalah hukum. Kenapa saya akan contoh hukum? Tahu Aceh? Aceh itu kan kaya akan sumber daya alam. Salah satunya apa? Seperti ganja. Tapi dari segi hukum itu tidak layak. Karena sudah ada namanya peraturan pemerintah yang mengatakan bahwa yang namanya bisnis seperti obat-obat terlarang itu dilarang diperjualbelikan di Indonesia. Dari segi agama adalah bisa jadi cerita halal dan non halal. Kita harus sesuaikan daerah mana misalkan cocok bisnis halal dan cocok bisnis yang non halal. Jangan kita
membuka suatu bisnis memang mayoritas istilahnya penduduknya misalkan agama Muslim, itu salah. Itu harus kita pertimbangkan. Seperti itulah namanya mengevaluasi, menganalisis suatu bisnis itu layak atau tidak. Jadi ada hukum, ada agama, ada lokasi, ada sosial budaya, ada iklim, ada negara asal, dan ada nilai tukar uang, dan ada sistem kepemerintahan. Saya ambil contoh misalkan bisnis dari iklim. Coba, ini cerita kita iklim. Apabila kita misalkan membuka bisnis seperti jual-jual perlengkapan salju, cocok di Indonesia? Tidak. Yang cocok itu adalah di Eropa, karena Eropa itu memang iklimnya adalah iklim panas atau iklim dingin. Pada saat iklim dingin bisa jadi apa? Bisnis ini apa? Berjalan. Tapi pada saat iklim panas berarti tidak berjalan. Tapi kalau di Indonesia ini tidak cocok kalau kita misalkan jual apa? Jual seperti baju-baju apa? Seperti kalau perlengkapan salju. Ada yang mau ditanya dari segi apa ini? Patok-patok kenapa kita katakan bisnis ini layak atau tidak? Ini ada semua contoh-contohnya masing-masing. Contoh lokasi. Berarti lokasi ini kan perlu yang namanya apa? Strategis tempatnya. Jadi kalau misalnya lokasi itu tidak strategis, salah satu yang memberikan manfaat dari lokasi strategis ini apabila parkirannya cukup luas, ya kan? Kalau ada parkir yang misalnya memadai atau cukup luas, bisa jadi bisnis yang ada di sana itu bisa jadi apa? Lancar, oke? Jadi karena ada lagi yang mau bertanya, seperti itulah kita mempelajari studi kelayakan bisnis. Jadi di pertemuan pertama ini kita harus paham bagaimana cara kita mengevaluasi atau menganalisis studi kelayakan bisnis dari metode yang kita gunakan, dan kita harus tahu juga yang namanya faktor-faktor mengapa bisnis itu dikatakan layak atau tidak. Inilah gambarannya kita belajar studi kelayakan bisnis. Jadi karena ada lagi mau bertanya? Tidak ada lagi? Jadi kalau tidak ada lagi bertanya, sampai di sini dulu kita pertemuan pertama, nanti kita lanjutkan di pertemuan kedua. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Jangan keluar ya.